Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman dari kelompok lain kelas kimia organik yang hadir di dalam video ini. Yang kami hormati juga Ibu Vina Zirmazia, STMT selaku dosen pengampu mata kuliah kimia organik. Kami dari kelompok 3 kelas kimia organik ini akan mengeksplor organik proton kompon, yang mana organik proton kompon kali ini adalah PCB, yaitu polychlorination biphenyls. Baik, kelompok 3 berjumlah 7 orang. Yang pertama adalah Muhammad Rizky Aldiansyah, kemudian ada Afan Gibran Mahata, kemudian ada Ardia Pramesti Surahmat, kemudian ada Muhammad Faiza Wihardita, kemudian ada Anissa Utami, kemudian ada Muhammad Zidane Hukma Sabia, dan yang terakhir adalah Zikta Ilaika Hidayah. Dan selanjutnya, materi dari PCB ini akan disampaikan oleh teman-teman kami. Yang pertama yaitu ada klasifikasi. PCB adalah senyawa klorin organik dengan rumus C12H10NClN. PCB digunakan secara luas dalam industri, terutama sebagai bahan isolasi dalam transformator dan kapasitor, serta dalam pelumas dan pendingin. PCB merupakan senyawa kimia yang sangat beracun dan karsinogenik. PCB dikelompokkan berdasarkan sifat fisik dan kimianya seperti volatilitas, kelarutan dalam air, dan stabilitas termal. Karena sifatnya yang persisten di lingkungan, dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang bagi manusia dan hewan. Selanjutnya ada sifat fisik dari PCB, yaitu cairan berminyak yang tidak berwarna hingga kuning terang. Dapat berbentuk resin pada beberapa jenis, memiliki kekentalan atau viskositas yang bervariasi, tidak mengalami kristalisasi meskipun ada pada suhu yang rendah. PCB juga dikatakan sebagai senyawa yang tahan api atau fire resistant. PCB juga memiliki konduktivitas listrik yang rendah, konduktivitas termal yang tinggi, serta sangat tahan terhadap degradasi termal. Selanjutnya ada tata nama atau penamaan PCB. Yang pertama itu ada 245 trichlorobinephil. Jadi senyawa ini memiliki 3 atom klor yang terikat pada posisi 2, 4, dan 5 pada cincin bifenil. Lalu yang kedua ada 2, 3, 4, 4, 5 pentaklorobifenil. Ini menunjukkan PCB dengan 5 atom klor yang terikat pada posisi-posisi tertentu. Jumlah klor dalam setiap PCB dapat bervariasi dan setiap kombinasi posisi klor menghasilkan senyawa yang berbeda. Sistem penamaan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis isomer PCB. Lalu ada source of pollution atau sumber pencemar. Ini kita kategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama kemudian dalam industri pelumas dan cairan pendingin, PCB digunakan sebagai pelumas dalam mesin dan sebagai cairan pendingin dalam berbagai aplikasi industri. Lalu ada di kategori material konstruksi. PCB biasanya sering. Kemudian di kategori pembakaran sampah yang mengandung PCB dapat menghasilkan gas yang mengandung PCB. Dari pembakaran tersebut yang kemudian akan tersebar ke atmosfer. Kemudian di kategori terakhir yaitu limbah industri, pembuangan limbah yang mengandung PCB ke lingkungan melalui pembuangan sembarangan atau kebocoran dapat dari fasilitas penyimpanan dapat menyebabkan kontaminasi. Lalu selanjutnya ada transport and fed. Yang pertama itu transport dan udara. PCB volatil dapat berpindah melalui atmosfer sebagai gas atau menempel pada partikel debu menyebar ke area jauh yang jauh dari sumber. Yang kedua ada air yaitu PCB larut sebagian dalam air dan dapat berpindah melalui aliran air permukaan seperti sungai, laut. Mereka juga dapat menempel pada bagian partikel sedimen di air. Yang selanjutnya ada tanah. PCB dapat meresap ke tanah atau mengikat partikel tanah, terutama di lokasi yang terkontaminasi tinggi seperti tempat pembuangan limbah. Yang selanjutnya ada PET,
Yaitu yang pertama ada bioakumulasi, PCB terakumulasi dalam jaringan lemak organisme menyebabkan konsentrasi yang tinggi dalam rantai makanan. Yang selanjutnya degradasi, PCB bersifat sangat resisten karena sulit terurai baik secara biologis maupun kimiawi, tetapi dapat mengalami deklorinasi parsial oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerobik. Yang selanjutnya ada pengendapan, PCB yang menempel pada partikel tanah atau sedimen dapat mengendapkan di dasar sungai, danau, atau laut, menjadi sumber kontaminasi jangka panjang. Yang selanjutnya environment impact dari PCB polychlorination biphenyl memiliki sifat persisten yaitu sulit diuraikan. Karena sifat tersebut senyawa PCB dapat mencemari lingkungan seperti udara, air, dan tanah. Untuk penyebaran PCB di udara itu sebenarnya di transport and feed itu dibawa oleh udara, debu, itu akan berdampak pada kesehatan manusia seperti kanker, penyakit jantung, dan asma. Untuk pencemaran PCB di air itu nanti akan terjadi peristiwa bioakumulasi yang dimana akan terjadi pada rantai makanan seperti ikan kecil nanti dimakan ikan yang lebih besar, nanti dimakan ikan yang lebih besar. Nah, itu nanti akan eh, mengandung PCB itu, yaitu yang ketiga pencemaran PCB di tanah akan mengontaminasi tanah yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Baik, selanjutnya handling techniques, yaitu teknik penanganan. Penanggung jawab usaha kegiatan yang pertama untuk menangani dari PCBS ini harus melakukan identifikasi. Identifikasi yang dimaksud dilakukan dengan cara uji visual, uji cepat, atau uji lab. Uji visual dilakukan dengan melihat dokumen bawaan serta sertifikat layak operasi dari peralatan yang menggunakan PCBS atau mengandung PCBS. Uji jenis dalam konvensi Stockholm dan konvensi Basel. Retrofilling adalah metode dengan cara mengandung minyak dieelektrik yang mengandung PCBS dengan minyak dieelektrik yang tidak mengandung PCBS sehingga konsentrasi PCBS menjadi. Next. Kemudian untuk penyimpanan, penanggung jawab usaha kegiatan terkait wajib melakukan kegiatan penyimpanan untuk yang mana untuk melakukan penyimpanan harus memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengolahan limbah B3. Tata cara juga sesuai dengan peraturan pengolahan limbah. Kemudian untuk pengolahan PCBS dilakukan dengan cara termal dan non-termal. Penanggung jawab usaha atau kegiatan terkait harus memiliki izin sesuai undang-undang untuk melakukan pengolahan. Jika tidak, maka pengolahan harus diserahkan ke pengolah limbah yang memiliki izin. Penelitian izin juga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berikut adalah penjelasan dari non-thermal dan thermal tadi. Pengolahan yang dimaksud dari non-thermal adalah dekontaminasi dan deklorinasi. Dekontaminasi dilakukan dengan cara membersihkan permukaan materi padat tidak berpori menggunakan pelarut. Deklorinasi dilakukan dengan cara menggunakan logam alkali yang terikat pada senyawa organik atau anorganik untuk melepas satu atau lebih atom klor dari senyawa PCB. Dan destruction yang dari sifat thermal yaitu pengolahan PCBS dengan cara thermal yang dimaksud wajib pengolahan memiliki standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa minimal 99,99999%. Efisiensi pembakaran minimal yaitu 99,99%, temperatur minimal 850 derajat Celcius dengan waktu tinggal minimal 2 detik. Selanjutnya, studi kasus yang kami ambil yaitu kontaminasi senyawa poliklorobifenil atau PCB pada kerang hijau Perna viridis dari Teluk Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kontaminasi senyawa PCB pada kerang hijau di Teluk Jakarta. Sampel kerang diambil pada Maret 2013 dan dianalisis menggunakan kromatografi gas dengan detektor penangkap elektron. PCB merupakan senyawa organik yang bersifat toksik, persisten, dan larut dalam lemak, sehingga dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan bisa berdampak negatif pada kesehatan manusia serta lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar PCB pada kerang hijau berukuran kecil yaitu 0,846 ppb, sedang 0,854 ppb dan besar 0,018 ppb. Meskipun terdapat kontaminasi, kadar PCB ini masih berada di bawah ambang batas aman konsumsi yang ditetapkan oleh FAO atau WHO yaitu 200 ppb dan EPA 1500 ppb. Penelitian ini juga menemukan bahwa kadar PCB cenderung meningkat seiring bertambahnya ukuran kerang dan kadar lemaknya. Karena sifat PCB yang larut dalam lemak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, kadar PCB di Teluk Jakarta ini lebih tinggi daripada beberapa lokasi seperti Belawan dan Teluk Hurun. Namun masih lebih rendah daripada wilayah industri padat seperti Kamal dan Ancol. Estimasi asupan harian PCB dari konsumsi kerang hijau di Teluk Jakarta menunjukkan nilainya masih jauh di bawah batas aman yang diperbolehkan, yaitu 60 per orang per hari. Berdasarkan temuan ini, kerang hijau dari Teluk Jakarta masih dinilai aman untuk dikonsumsi. Namun, perhatian khusus tetap diperlukan pada wilayah dengan aktivitas industri padat untuk mencegah peningkatan kontaminasi. Sehingga penelitian ini merekomendasikan adanya monitoring berkelanjutan dan tindakan nyata untuk mengurangi polusi organik persisten di lingkungan perairan. Baik, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi kami kali ini. Next. Baik, itu mungkin cukup saja dari kami, dari kelompok 3, kelas I, Kimia Organik, dari hasil explore yang kami lakukan terkait PCB, ya, polychlorination biphenyls. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.